Halo guys, saya Naban Habibi sebagai Ketua Kelompok dari Tugas Besar Bahasa Indonesia, Pancasila, dan Agama Islam. Pada kesempatan ini, kami akan membuat video pembelajaran dengan judul Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Penjualan Produk untuk UMKM. Saya tidak sendiri, saya akan bersama teman-teman saya yang akan membantu saya menjelaskan materi dari video pembelajaran pada kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad David Sinovka. Saya sebagai pembawa materi 1. Halo, saya Muhammad Raza Nurhairi. Saya menjadi pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nanda Ferry Giovanni Suwandi sebagai pemateri ketiga. Halo, nama saya Senja Nanda Syafira. Saya sebagai pemateri terakhir. Hai, perkenalkan saya Nasya Fitria, saya sebagai editor. Hai, aku Ivana Nucanda Dengtia sebagai editor. Halo, saya Salwa Asyifa sebagai editor. Hai, aku Azhara Syuhada Hanifah sebagai pembuat materi dan sekretaris. Halo, nama saya Ria Irianti, saya sebagai kameramen. So, let's check it out guys. Hai GL, saat ini gimana teknologi semakin maju, internet semakin meluas, pasar tradisional mulai tergeser dan mulai mengalihkan ke pemasaran digital atau yang sering kita sebut dengan digital marketing. Apa aja sih yang menjadi perubahan di digital marketing ini? Seperti contohnya ada pengembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan semakin luasnya internet. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari digital marketing. Apa sih itu digital marketing? Digital marketing adalah suatu kegiatan melakukan promosi, pencarian pasar, bahkan sering disebut juga dengan jual beli melalui media sosial online. Nah, ada beberapa media sosial yang sering digunakan untuk melakukan jual beli online, seperti contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, bahkan juga TikTok sudah banyak yang menggunakannya untuk melakukan digital marketing. Nah, saya ada beberapa data menjelaskan tentang pengguna media sosial dan pengguna digital marketing di tahun ini di Indonesia. Menurut data, pengguna media sosial pada tahun ini di Indonesia ada sekitar 139 juta orang, atau bisa disebut dengan 49,9% dari penduduk Indonesia. Wah, banyak sekali bukan? Sudah hampir setengah penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Nah, ada juga pengguna digital marketing. Ada berapa sih pengguna digital marketing? Ada sekitar 27 orang yang menggunakan digital marketing atau sekitar 9,66%. Halo guys, jadi sekarang saya menjadi pemateri kedua. Saya ingin menjelaskan apa sih platform atau media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat di sekitar kita. Yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp itu apa sih? WhatsApp itu adalah suatu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim pesan ataupun dokumen-dokumen yang penting ke orang lain. Yang kedua ada Instagram. Apa sih itu Instagram? Instagram itu adalah suatu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memposting video, foto, ataupun hal-hal yang keseharian kita yang kita lakukan. Yang ketiga itu adalah Facebook. Facebook itu sama seperti Instagram, tetapi ini bisa lebih bisa menjual produk yang kita miliki, seperti produk-produk motor yang sudah bekas di rumah kita ataupun apapun itu. Dan ketiga ini, WhatsApp, Instagram, dan Facebook menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan Meta. Yang keempat itu adalah TikTok. Apa sih itu TikTok? TikTok itu adalah suatu aplikasi yang kita gunakan untuk memposting video ataupun foto dan bisa berjualan juga di situ, karena TikTok ini memiliki affiliate. Saya ingin menjelaskan keuntungan yang kita bisa dapatkan dari digital marketing ini. Yang pertama, pasar menjadi lebih luas untuk kalangan yang berada di dunia manapun itu. Jadi produk yang kita jual itu bisa dikenal oleh semua orang, tidak terbatas siapapun itu. Yang kedua, biaya promosi itu menjadi lebih sangat terjangkau karena tidak perlu memakai banyak sumber daya manusia dan iklan hanya cukup dengan beberapa orang saja. Jadi guys, selanjutnya adalah gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat iklan di media sosial. Yang pertama, kita kenali pasar yang cocok dan yang disukai oleh banyak manusia. Seperti yang disukai masyarakat itu misalnya pakaian atau makanan, kita harus merisetnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu tujuannya. Tujuan
kita untuk membuat iklan tuh apa? Menentukan tujuannya gitu loh. Yang ketiga, kita memilih platform apa yang cocok, seperti misalnya Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya. Dan yang keempat, kita membuat konten yang menarik. Konten yang menarik ini bebas, kita mau ngapain aja, mau misalnya kita memperkenalkan produk itu influencer yang terkenal ataupun apapun itu. Yang terakhir, kita menganalisis dan mengevaluasi hasil video yang kita buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari digital marketing. Yang pertama itu ada SEO atau Search Engine Optimizer, yaitu di mana para pengusaha mengoptimalkan situs pencari web untuk menggunakan kata kunci dari produk mereka. Yang kedua ada SMM, yaitu Social Media Marketing, di mana para pengguna menggunakan media sosial media sebagai pengiklan mereka. Contohnya seperti Instagram, LinkedIn, TikTok, dan Shopee, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada email marketing, di mana para pengusaha membuat email pribadi mereka untuk mengirimkan promosi kepada email pelanggan. Yang terakhir ada influencing, yaitu para pengusaha menggunakan para tokoh berpengaruh atau influencer untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk mereka atau jasa-jasa mereka. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada konten marketing. Pemasaran konten marketing itu penting karena membuat menarik perhatian audiens, membangun hubungan, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuatkan posisi merek itu di pasar melalui penyediaan informasi yang relevan dan bernilai. Yang kedua itu ada memberikan informasi yang berharga, berarti menyediakan konten yang membantu audiens memahami, memecahkan masalah, atau memenuhi kebutuhan mereka, sehingga membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik dengan mereka. Yang ketiga itu ada membangun otoritas bermerek, yaitu berarti menunjukkan keahlian dan kredibilitas dalam industri, sehingga merek dipercaya dan diakui sebagai pemimpin yang dapat diandalkan oleh audiens. Yang terakhir itu ada membuat dan mendistribusikan konten yang relevan dan menarik, yaitu membantu mereka memperhatikan audiens, meningkatkan keterlibatan, dan memastikan peran bisnis tersampai dengan efektif. Terus selanjutnya ada pay per click, yaitu adalah model pemasaran digital dan di mana periklanan membayar biaya setiap kali iklan mereka diklik oleh pengguna. Model ini efektif untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web secara cepat. Terus karena iklan ditampilkan di posisi strategis seperti hasil pencarian atau platform media sosial. Yang ketiga itu ada menghasilkan lalu lintas berlangsung dan bertarget, seperti menarik pengunjung yang sesuai dengan profil audiens yang diinginkan ke situs web atau platform bisnis secara cepat sehingga meningkatkan peluang konversi. Selanjutnya ada platform perikanan, adalah saluran atau media digital yang digunakan untuk menanyakan iklan seperti Google, Facebook, Instagram, dan TikTok. Platform ini membantu menjaga audiens yang ditargetkan secara efektif. Selanjutnya ada menyiapkan kampanye, proses merancang iklan, menentukan target audiens, anggaran, dan platform untuk mencapai tujuan pemasaran. Terus ada pengoptimalan kata kunci, yaitu memilih dan menyempurnakan kata kunci yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan fasilitas iklan. Yang terakhir ada pemantauan kinerja, yaitu melacak hasil kampanye seperti klik, konversi, dan ROI untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi. Nah, jadi udah pada ngerti kan guys materi yang udah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah penggunaan digital marketing untuk UMKM bisa memperluas jaringan pasar UMKM tersebut dengan cara dipromosikan di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Semoga dengan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk berbagai kalangan UMKM maupun non-UMKM. Terima kasih Kita menonton video ini dari kelompok 3 pamit undur diri. Dadah.